Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video kali ini saya sudah ada Telegram bot, yang dimana Telegram bot ini nanti digunakan untuk memonitoring dari sensor DHT11. Kita akan gunakan Telegram bot ini untuk memonitoring suhu dan kelembapan ya. Nah, cara penggunaannya tinggal kita buka bot yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga bagaimana cara memulainya untuk di Telegram botnya, mulai dari pembuatan botnya dan untuk melihat ID kita. Nah, untuk yang pertama kita tekan mulai. Kalau kita tekan mulai, dia langsung akan mengirimkan pesan garis miring start ya. Nah, nanti akan muncul komen seperti ini. Selamat datang, gunakan komen di bawah untuk monitoring DHT11. Nah, sekarang kan kita coba untuk memonitoring suhu ya. Jadi kita kirimkan pesan temperatur. Nah, dia langsung akan muncul menunjukkan bahwa suhu sekarang menunjukkan 26 derajat Celcius. Nah, lalu untuk yang humidity, nah, bisa dilihat untuk kelembapannya sekarang 79% yang terbaca di sensor DHT11 ya. Jadi real time untuk pembacaannya. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan untuk project IT kali ini, yaitu memonitoring sensor DHT11 dengan menggunakan Telegram bot. Yang dimana di sini saya gunakan ESP32 ya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk pembuatan botnya. Nah, cara untuk buat Telegram botnya, kita harus install dulu untuk Telegramnya di Play Store, atau mungkin bagi teman-teman pengguna iPhone bisa download di App Store ya. Nah, jika sudah diinstal, teman-teman buat akun terlebih dahulu. Nah, lalu teman-teman cari botfather seperti ini ya. Kalian pilih search ini, lalu kalian ketikkan botfather. Nah, pastikan pilih yang bercentang biru ya, yang ada centang birunya. Nah, lalu kalian buka. Nah, nanti ini kan saya sudah buat botnya sebelumnya. Nah, jadi nanti akan muncul tampilan pesan seperti ini ketika teman-teman sudah membuka search dari botfather. Nah, apa yang dapat bot ini lakukan? Teman-teman tinggal pilih start atau kirimkan pesan garis miring start, atau biasanya nanti di sini juga ada tulisan mulai seperti tadi ya. Tadi ada tulisan mulai di sini, teman-teman tinggal cari. Nah, jika sudah nanti akan muncul komen-komennya seperti ini ya. Nah, komen yang akan kita gunakan nanti hanya komen new bot ini. Bisa teman-teman klik new bot di sini, atau teman-teman ketikkan di pesan garis miring new bot ya. Nah, yang kita perlukan hanya komen dari garis miring new bot ya, yang lain tidak kita perlukan. Nah, teman-teman tinggal klik di sini new bot. Nah, atau kirimkan pesan lewat sini, tinggal ketikkan garis miring new bot. Nah, jika sudah nanti dia akan menuliskan pesan seperti ini. Alright, a new bot, how are we going to call it? Nah, teman-teman tinggal kasih nama untuk botnya, namanya apa. Nah, di sini saya beri nama botnya Kapasitor Touch ya. Nah, jika sudah disetujui dari botfathernya, teman-teman tinggal pilih username-nya. Nah, untuk username-nya, teman-teman harus mengakhiri dengan kata bot. Contohnya ini, Tetris bot atau Tetris underscore bot. Nah, di sini saya gunakan Kapasitor bot tanpa underscore ya. Cuma kalau misalkan teman-teman gunakan underscore juga bisa. Nama ini bebas, terserah teman-teman gunakan, tergantung keinginan teman-teman. Nah, jika sudah berhasil membuat tulisan kapasitor bot, nanti akan dapat pesan seperti ini ya. Nah, kita sudah dapat untuk akses token yang bisa kita gunakan, yang nantinya akses token ini nanti kita kopikan ke Arduino-nya. Nah, jadi kita bisa sambungkan ke Telegram desktop atau Telegram web untuk mengcopy token yang kita dapat dari father bot ini atau botfather. Nah, nanti untuk Telegram botnya itu yang ini ya, kapasitor bot ini. Nah, kalau kita klik nanti dia akan buka
Telegram bot yang ini. Nah, itu teman-teman, nanti tinggal tekan mulai. Nah, kita sudah dapat untuk Telegram botnya ini, dan untuk token aksesnya kita harus kopikan ini ke program Arduino nya nanti. Nah, jika bot father sudah, selanjutnya teman-teman cari ID bot ini ya. Nah, untuk gambarnya seperti ini, sama seperti caranya yang bot father tadi. Teman-teman cari di pencarian, lalu ketikkan saja ID bot. Nah, kalau misalkan sudah ketemu ID bot ini, dia akan berikan pesan seperti ini, apa yang dapat bot ini lakukan. Nah, jadi fungsinya ID bot ini kita untuk mencek ID kita itu berapa, ID Telegram kita, untuk akses Telegram kita. Nah, jika sudah, biasanya di sini ada tulisan mulai. Nah, teman-teman bisa tekan mulai, atau bisa ketikkan garing atau garis miring start. Nah, lalu nanti dapatkan pesan seperti ini. Teman-teman tinggal pilih komen yang get ID ini ya. Teman-teman tinggal klik komen yang get ID, nanti akan muncul bahwa ID yang saya gunakan sekarang yaitu ini ID-nya. Nah, nanti ID ini nanti kita kopikan ke program Arduino. Nah, makanya lebih baik kita hubungkan Telegram ini di web atau di desktop. Nah, seperti itu teman-teman. Kita kan sudah punya Telegram botnya ya, kapasitor bot tadi. Kalau kita gunakan di Telegram di nomor lain itu tidak bisa kita gunakan, karena ID yang kita daftarkan di Arduino yaitu ID yang di nomor ini ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan bebas untuk Telegram botnya. Jadi hanya satu akun saja yang bisa digunakan Telegram botnya. Tidak semua akun Telegram bisa menggunakan Telegram botnya yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi seperti itu penjelasan bagaimana cara buat Telegram botnya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara buat program Arduino nya. Tonton terus video ini agar teman-teman tahu bagaimana cara programnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Oke, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara program di Arduino-nya ya. Tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana cara untuk membuat Telegram botnya mulai dari awal hingga terakhir. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara programnya. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin melihat programnya atau mendownload programnya, nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa download langsung di deskripsi. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan, teman-teman tinggal ganti SSID sama passwordnya. Jangan lupa SSID untuk WiFi yang akan digunakan, lalu passwordnya apa. Lalu untuk library yang digunakan di sini ada 4 macam. Di sini ada 4 macam library, yaitu Universal Telegram Bot, Arduino JSON, dan library dari DHT11-nya, yaitu ada File Sensor dan DHT.h. Nah, jadi nanti keempat library ini nanti akan saya taruh di deskripsi juga untuk link downloadnya. Teman-teman bisa langsung download di situ, gabung sama source code dari Arduino-nya ini ya. Lalu teman-teman deklarasikan untuk pin dari ESP32 yang digunakan. Nah, di sini kan saya gunakan di pin 27. Nah, makanya di sini saya tulis 27. Nah, sedangkan untuk tipe DHT-nya bisa teman-teman pilih di sini. Karena di sini saya gunakan DHT11, teman-teman tinggal hapus komennya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan DHT22, tinggal teman-teman hapus DHT22-nya, komennya DHT22 ini, lalu teman-teman beri komen di DHT11-nya. Begitu juga dengan DHT21. Nah, jadi seperti itu. Lalu tinggal deklarasikan untuk pin dan tipe dari sensor DHT-nya. Lalu teman-teman tinggal masukkan bot token yang sudah teman-teman dapatkan ya dari bot father tadi. Nah, jika sudah, teman-teman masukkan di bot tokennya ini. Lalu chat ID-nya teman-teman masukkan dari my ID bot tadi. Itu untuk menunjukkan ID dari Telegram yang teman-teman gunakan. Nah, jadi untuk program ini tidak bisa digunakan dengan akun Telegram lain. Makanya itu di sini dideklarasikan dari chat ID-nya di my ID bot ya. Jadi yang bisa menggunakan atau mengirimkan pesan di ESP32-nya itu hanya chat ID yang sudah terdaftar. Nah, jadi seperti itu.
yang sudah didaftarkan di program Arduino-nya ya. Jadi nggak semua Telegram bisa kita gunakan untuk mengirimkan pesan untuk memantau dari suhu dan kelembapan dari sensor DHT11 ini. Nah, sekarang lanjut ke fungsi program untuk memulainya. Nah, seperti teman-teman lihat tadi, waktu di awal saya ingin memulai membuka bot kapasitor touch, nah di situ ada tab mulai. Nah, ketika tab mulai ditekan, otomatis dia akan mengirimkan pesan garing start. Nah, ini untuk programnya untuk menampilkan fungsi garing start, garis miring start. Nah, nanti akan tulisannya selamat datang, lalu nama teman-teman yang pengguna Telegramnya tadi. Lalu ini untuk menampilkan tulisannya gunakan komen di bawah untuk monitoring DHT11. Nah, ini untuk fungsi untuk misalkan temperatur, untuk monitoring suhu, humidity, untuk monitoring kelembapan. Lalu bot send message, botnya mengirimkan pesan ke chat ID yang di atas yang sudah didaftarkan tadi dengan fungsi control string control ini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk menampilkan temperatur, di sini teman-teman tinggal deklarasikan untuk pembacaan temperaturnya yang nantinya dijadikan fungsi string yang nantinya akan dikirimkan pesannya ke Telegram bot. Hal yang sama di humidity, teman-teman tinggal deklarasikan untuk pembacaan sensor humidity setiap kita ingin mengirimkan pesan humidity. Nah, lalu dijadikan fungsi string dahulu, lalu kemudian akan dikirimkan ke chat ID botnya. Jadi akan dikirimkan langsung ke Telegram botnya. Nah, untuk void setupnya jangan lupa diberi DHT begin untuk memulai sensor DHT11-nya ya, atau DHT dua-duanya, tergantung teman-teman menggunakan sensor DHT berapa. Nah, untuk serial komunikasinya bisa ditulis 115.200 di sini. Nah, lalu kita buat program untuk mengkoneksikan wifi-nya, ini untuk programnya. Nah, jadi seperti itu untuk program-program yang perlu diperhatikan dalam penggunaan monitoring DHT11 dengan menggunakan Telegram bot ya. Nah, sekarang kan saya tunjukkan untuk wiring diagramnya. Jadi wiring diagramnya hanya simple seperti ini. Untuk plus dari DHT11-nya bisa dihubungkan ke 5 volt, lalu outputnya di pin 27 ya tadi, lalu groundnya tinggal dipasang ke minusnya dari DHT11. Nah, jika ingin hasilnya akurat, teman-teman bisa tambahkan resistor untuk pembacaan hasilnya yang lebih akurat, karena direkomendasikan untuk pembuatan dari DHT11 ini jika ingin pembacaannya lebih akurat diberi tambahan resistor ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel